ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya bersabda, kullun nasi yaghdu fabay'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia ketika masih hidup di dunia ini memulai aktivitas di pagi harinya, kemudian dilanjutkan di waktu-waktu berikutnya. Fabay'un nafsahu, dalam rangka melakukan aktivitas itu manusia ada yang membebaskan dirinya dari azab api neraka. Dan tidak sedikit manusia itu ada yang justru menjerumuskan dirinya masuk ke dalam api neraka. Termasuk kita. Pada kesempatan hari ini, siang hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan izin kepada kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dan berkumpul dengan orang-orang yang mulia insyaallah dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah salatul Jumat. Kita jual diri kita dengan hadir di tempat yang mulia ini semata-mata dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal soleh yang kita lakukan hingga pada kesempatan siang Jumat hari ini. Dan mudah-mudahan dengan momentum hari Jumat ini dapat menjadikan kita
menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, menjadi seorang muslim yang senantiasa memiliki ruhut tadhiyah, jiwa pengorbanan untuk bisa melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa dan selalu bermuhasabah, berintrospeksi terhadap diri kita, terhadap amaliyah yang sudah kita lakukan. Apakah amalan-amalan itu lebih banyak menghantarkan kita, menyebabkan kita mendapatkan rahmat dari Allah, memasukkan kita ke dalam surganya, ataukah justru sebaliknya? Di antara sekian banyak amalan perbuatan kita justru menyebabkan kita merasakan ngerinya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah sidang Jumat, a'azzakumullah. Karenanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam salah satu asarnya, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah kesalahan-kesalahanmu, carilah kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu, sebelum engkau nanti kelak di akhirat akan dihisab, akan dicari-cari, akan dihitung dosa-dosamu. Ini menjadi pesan kepada kita bahwa yang namanya muhasabah, selalu berintrospeksi terhadap diri kita, mutlak dan penting untuk kita lakukan dari waktu ke waktu. Karena selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk memilih dan melakukan apa yang terbaik untuk diri kita di dunia ini, maka kita harus berusaha dengan sebaik-baiknya menggunakan nikmat Allah berupa umur yang masih kita terima, masih kita rasakan, dengan semata-mata mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai sekali-kali kita melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang berbahagia, salah satu amaliyah yang perlu dan penting untuk kita muhasabah adalah ibadah sholat kita. Karena kata Rasulullah Muhammad SAW, sholat merupakan amal ibadah yang paling penting dan merupakan amal ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah kelak di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba kelak di akhirat adalah salatnya. Fa in saluhat, dan jika salat itu baik, salat itu benar, salat itu telah sesuai, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh ia termasuk orang yang beruntung dan orang yang selamat. Dan sebaliknya, wa in fasadat, jika salat orang itu rusak, salat orang itu kurang, salat orang itu hancur, bahkan sama sekali tidak memiliki kebaikan dalam melakukan salatnya, faqad khaba wa khasira, maka sungguh ia termasuk orang yang rugi dan menyesal. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ini menunjukkan
bahwa amalan ibadah yang utama dan penting untuk selalu kita jaga adalah sholat kita. Bagaimana kita memiliki begitu banyak aktivitas, begitu banyak kesibukan selama hidup di dunia ini, apakah itu bekerja, apakah itu berkumpul dengan manusia yang lain, berserikat, akan tetapi ketika sudah tiba waktunya sholat, tidak ada cerita lain, tidak ada kata lain kecuali kita panggil, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu indikator bahwa kita telah bisa menjaga sholat kita adalah ketika sholat itu dilaksanakan pada waktunya. Sehingga jadikanlah sholat ini menjadi barometer, ukuran terhadap kebaikan kita di akhirat kelak dan juga di dunia ini. Kenapa? Karena banyak sekali problematika dalam kehidupan ini, banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Seorang muslim itu ternyata disebabkan karena mereka melalaikan sholatnya, tidak memperhatikan sholat dengan sebenar-benarnya. Hal ini didasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Maryam. Allah ta'ala katakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Dan maka kami ganti generasi setelah mereka dengan generasi yang melalaikan salat, wattaba'us syahawat, dan memperturutkan nafsunya. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang meninggalkan sholat identik dengan orang yang memperturutkan nafsunya. Dengan kata lain, orang yang memperturutkan nafsunya adalah mereka yang kebiasaannya menyia-nyiakan sholatnya. Sehingga hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, ada problematika dalam urusan ma'isyah, pekerjaan kita, ada urusan dalam kehidupan sosial kita, ada urusan dalam masalah kesehatan kita, terkadang kita lebih cenderung untuk mencari solusi yang sifatnya duniawi, yang lebih mengutamakan, mengedepankan logika akal sehat kita. Ketika kita sakit, kita buru-buru pergi ke dokter, cari dokter yang spesial. Ketika kita punya masalah di pekerjaan, kita buru-buru menemui pakar yang ahli dalam bidang pekerjaan. Kita lupa bahwa solusi dari semua itu adalah sholat yang kita lakukan. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan istri tercinta beliau, anak beliau yang masih belia, yang masih yakni bayi. Bagaimana beliau meninggalkan mereka berdua di tanah, di daerah, di lembah yang tidak memiliki kesuburan, tanah yang tandus. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Dalam Al-Quran, doa yang beliau panjatkan adalah Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku orang-orang yang bisa mendirikan sholat.
doa Nabi Ibrahim ini menjadi sebab diberikannya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu Allah menunjukkan kekuasaannya, adanya sumber air yang sangat luar biasa yang sampai sekarang dikenal dengan Ma'u Zamzam, karena di antara ikhtiar daripada Siti Hajar berlari dari Bukit Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa, demikian terus. Ini adalah merupakan bagian daripada usaha. Angka tetapi ketika di logika, ternyata usaha Siti Hajar dari Sofa ke Marwah ini, kalau menurut akal sehat apa yang didapatkan? Hanya sekedar lari-larian begitu saja. Tetapi yang lebih utama adalah doa Nabiullah Ibrahim, yaitu agar keturunannya bisa termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Ada doa di balik itu, yaitu dengan melaksanakan ibadah sholat. Ini menunjukkan bahwa setiap permasalahan problematika kita dapat Allah berikan jalan keluarnya dengan kita mendekatkan diri dengan memperbaiki ibadah sholat kita. Hadirin jamaah sidang Jumat azzakumullah. Kemudian yang kedua, di antara muhasabah dari ibadah sholat kita, bahwa sholat adalah merupakan wasiat terakhir dari baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya, sebagaimana diriwayatkan dari sahabiah Ummu Salamah bahwa ia berkata, kana min akhiri wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah wa ma malakat aymanukum. Wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerjakanlah salat dan tunaikanlah kewajiban kalian terhadap budak-budak kalian. Diulang 2 kali pesan Rasulullah untuk mengerjakan, memperhatikan ibadah sholat ini. Hal ini menunjukkan bahwa sholat itu merupakan ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah puasa misalnya, seseorang dibolehkan untuk tidak berpuasa ketika kondisinya memang mendapatkan masyaqqah, kesulitan. Bahkan seorang yang sudah lanjut usia dibolehkan untuk tidak puasa dan bisa diganti dengan membayar fidyah. Demikian ibadah puasa, bisa diganti dengan amaliyah lain. Ibadah haji tidak Allah wajibkan kepada hambanya kecuali hamba itu memiliki kemampuan. Tidak semua orang yang sudah masuk Islam kemudian wajib hukumnya naik haji, tidak. Tapi khusus bagi hamba Allah, orang yang beriman yang mampu melaksanakan ibadah haji tersebut. Akan tetapi ketika itu ibadah sholat, tidak ada ceritanya Allah memberikan dispensasi boleh meninggalkan sholat, tidak. Sholat wajib hukumnya dikerjakan oleh seorang muslim dalam kondisi seperti apapun. Bahkan ketika dalam kondisi yang tidak mampu lagi berdiri dibolehkan duduk, tidak mampu duduk boleh berbaring, tidak bisa berbaring dengan sempurna. Seperti apapun, ketika dia masih mampu dan ingat untuk melaksanakan sholat, maka Allah tetap mewajibkan ibadah sholat itu sampai atahul yakin, kematian menjemputnya. Ini menunjukkan bahwa betapa ibadah sholat penting dan perlu untuk kita perhatikan, hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, muhasabah yang penting untuk kita lakukan terkait ibadah sholat kita, bahwasanya Al-Quran dan Sunnah yang sahih memberikan ancaman bagi orang yang mengaku Islam
namun meninggalkan sholat, dan juga orang yang tidak mau melakukan sholat sama sekali. Disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Mudassir, ma salakakum fi saqar, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin, mereka menjawab, kami dulu waktu masih hidup dunia tidak termasuk orang-orang yang mau melakukan sholat, makanya kami masuk ke dalam neraka Saqar. Hadirin, ini menunjukkan bahwa peringatan keras bagi kita dan juga keluarga kita agar jangan sekali-kali pernah meninggalkan sholat. Menyia-nyiakan sholat saja tidak boleh, apalagi meninggalkan sama sekali. Naudzubillah. Untuk itu di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala memberikan wasiat secara khusus bagi kita orang-orang yang beriman agar menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sehingga salah satu dari bentuk usaha kita menjaga diri kita dan keluarga kita adalah kita jaga sholat kita dan memperhatikan juga sholat yang dikerjakan oleh keluarga kita. Di antara usaha real yang dapat kita lakukan untuk menjaga sholat kita, yang pertama adalah dengan kita menyempurnakan wudhu kita. Karena betapapun sholat kita baik, ketika wudhunya tidak baik, apalagi ada rukun daripada wudhu yang terlewatkan, maka wudhu tersebut tidak sah dan menjadikan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memperbaiki dan menyempurnakan wudhu, yaitu kita berusaha agar kita sholat tepat pada waktunya. Jangan termasuk orang yang melalaikan sholat, yaitu selalu mengakhirkan sholat, melakukan sholat di waktu yang injury time, yang terakhir. Naudzubillah. Karena ini merupakan bentuk menyia-nyiakan sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang ketiga, hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita berusaha untuk bisa khusyuk dalam sholat kita. Kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita biasakan sholat dengan cara berjamaah. Karena dengan kita sholat berjamaah, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dibandingkan dengan sholat sendiri. Khususnya bagi kaum laki-laki. Dan yang terakhir, setelah kita melaksanakan ibadah sholat fardu dengan sempurna, dengan berjamaah, jangan lupa kita melengkapinya dengan melaksanakan ibadah sholat-sholat sunnah. Dengan demikian, ikhtiar yang kita lakukan dalam rangka menjaga ibadah sholat kita akan menghasilkan sesuatu yang menggembirakan dan mudah-mudahan menjadi penyebab kita akan dihisab. Amaliyah kita, khususnya sholat kita, menjadi amaliyah yang baik, sehingga amal yang lain juga ikut menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ibadallah, marilah pada kesempatan khutbah kedua ini kita memohon kepada Allah dengan keyakinan Allah mengijabah seluruh permohonan seorang mukmin. Marilah kita sebelumnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa la dzikrullahi akbar fa aqimis shalah. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم